Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jaya Channel. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang teknik porting Ninja 250, yang mana teknik porting itu sendiri bisa menaikkan performa Ninja 250 itu kisaran 10-15% guys. Simak terus videonya, jangan lupa like dan juga subscribe ketika video ini bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih dan selamat menonton guys. Oke, untuk yang pertama, dalam teknik porting itu sendiri adalah memperbesar jalur masuk dan juga jalur buang. Bisa juga diartikan teknik porting itu adalah teknik mengarahkan lubang masuk ini ke dalam silinder ataupun ruang bakar guys. Dan tentunya proses itu juga tidak lepas daripada ini klepnya Ninja 250 itu yang in adalah 22,5, kemudian yang X atau yang keluar ke knalpot ini adalah ukurannya 20, tapi nanti dia ada dua, jadi ukuran venturi ini nanti ini disesuaikan guys. Oke guys, di depan saya ini ada dua silinder headnya Ninja 250. Keduanya ini sama-sama silinder headnya Ninja karburator, yang mana yang satu ini masih dalam kondisi utuh standar, yang satu ini dalam proses porting ya, proses ini lubang-lubangnya ini diarahkan lagi. Yang perlu diperhatikan saat mau porting Ninja 250 adalah kita harus tahu dulu kondisi standarnya. Kemudian kita juga harus tahu karakter motornya, kemudian karburator yang dipakai ataupun yang digunakan nantinya guys. Karena ini standar, dalamannya itu seperti ini guys. Dalamannya seperti ini. Jadi di sisi lubang-lubangnya ini, dia ini agak kurang sempurna. Nah biasanya ada sedikit yang menonjol guys. Nah itu bisa kelihatan. Nah itu yang paling pertama akan kita lakukan penyesuaian sehingga posisinya nanti bisa pas guys. Ini adalah kondisi silinder headnya. Yang sebelah sini ini sudah saya lakukan porting, cuma ini tinggal finishing nantinya. Kemudian yang satunya ini dia masih dalam kondisi standar dia. Karena ini adalah DOHC, saya hanya berbagi saja. Biasanya kalau porting DOHC itu tidak sama dengan motor standar. Dia hanya perlu mengambil di sisi bagian ini. Itu pun tidak terlalu banyak karena ini motor standar. Bagian ini diambil, kemudian sisi bagian X hanya bagian sini dan juga bagian bawahnya. Untuk di bagian ini adalah bagian nafas. Ini tidak perlu kita ambil ya, karena karburatornya masih memakai karburator jenis vakum guys. Kemudian untuk sisi masuk ya, ini lubang masuknya karburatornya. Yang sebelah ini sudah dalam proses porting, kemudian yang satunya ini masih original ataupun standarnya. Sebenarnya ukuran standar Ninja ini sudah sesuai ya dengan porting yang bagus, cuma yang saya maksud tadi di awal ini penyesuaian di sini guys. Ini ada saya beri tanda sedikit, kalau bahasa Jawanya itu nyamil ya, ini perlu kita hilangkan guys agar sesuai. Kemudian masuk dalam tahap dalamnya itu dibuat seperti tanda love, kemudian bisa masuk ke sisi yang kanan dan kiri itu bisa sesuai dan juga tepat nantinya. Untuk lubang ini kita tidak perlu memperbesar banyak, hanya disesuaikan dengan kondisi standarnya. Kemudian kita ambil pada sisi bagian atasnya sini saja, karena dia tabrak ya dengan manifold yang di sini, dia tertahan di sisi ini. Untuk bagian dalamnya yang sana itu tinggal diarahkan saja guys. Itu di bagian dalam sana
di dalam sana hanya tinggal diarahkan saja guys. Kemudian di bagian exhaust ataupun knalpotnya yang perlu kita ambil adalah sisi ini dan juga sisi ini guys. Untuk di sampingnya ini hanya kita perhalus saja, karena kalau toh terlalu besar maka tenaganya itu tidak semakin didapat, malah tambah loyo guys. Jadi jangan terlalu banyak mengambilnya, karena motor ini 2 silinder. Beda ketika kita mengaplikasikan dengan motor-motor 1 silinder, kemudian karburatornya tidak menggunakan karburator vakum. Karena ini vakum, bagian-bagian yang bagian atas ini tetap kita sesuaikan dengan standarnya, tidak kita ambil banyak guys. Untuk teknik portingnya saya menggunakan ini lumayan bisa. Kalau yang ujungnya ini agak besar tidak bisa masuk guys. Tapi kalau Anda punya ukuran yang freedom yang paling kecil, itu enak, yang biasanya dipakai untuk porting motor-motor 2 tak. Kemudian ini sederhana seperti ini guys. Kemudian akan saya contohkan. Ini adalah sisi in ya, sisi in. Yang perlu kita ambil nantinya itu bagian sini. Kemudian samping-samping ini sedikit saja, dan bagian ini hanya kita perhalus, tidak usah kita ambil banyak-banyak guys. Kemudian yang bagian ek juga sama, yang kita ambil itu sisi bagian sini, kemudian sampingnya ini tidak usah kita banyak, tinggal yang belakang sini kita perbanyak. Di sisi ini tidak apa-apa guys, sisi bagian bawah sini kita perbanyak, tidak apa-apa. Yang penting diameter luarnya ini tetap, kita tidak usah merubahnya guys. Oke guys, itu tadi informasi yang bisa saya berikan. Keuntungannya adalah motor itu lebih respon ketika power itu langsung digeber. Kemudian kerugiannya itu yang pasti bahan bakarnya dia lebih boros ya. Bahan bakarnya lebih boros, cuman kalau Anda itu memang suka speed ataupun power, nanti powernya dapat. Tapi jangan terlalu banyak mengambil sisi daging di cylinder headnya, dalamannya sini, karena kalau terlalu besar nanti resikonya susah. Menurut pengalaman saya susah settingnya di karburatornya, nanti susah. Kalau toh hanya kecil ya tidak terlalu besar, yang penting dia mengarah ke ruang bakar, itu nanti motornya dijamin jos lah, seperti itu guys. Oke, sekian dulu video yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat Anda sekalian, juga memberikan manfaat buat saya. Apabila ada yang Anda kurang mengerti dalam video-video yang saya sajikan, silahkan komentari, ataupun ada yang salah dalam video yang saya sajikan, silahkan ditanggapi dengan komentar yang baik guys ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.